bahwa apa yang dikatakan pemimpin saksi-saksi Yehuwa berikut ini adalah sebuah kemunafikan. Kami juga ingin menyampaikan laporan tentang kebebasan beribadah kita. Seperti yang Yesus nubuatkan di Matius 10 ayat 22, kita akan menghadapi banyak tantangan. Yesus berkata, "Kalian juga akan dibenci oleh semua orang karena namaku." Untuk membantu umat Yehuwa, baru-baru ini kami membentuk kantor kebebasan beribadah di cabang Eropa Tengah. Departemen kantor pusat ini akan mengatur pekerjaan kita untuk membela ibadah kita di Eropa. Nah, kalian mungkin berpikir, pekerjaan kita di Eropa sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Apa ini memang perlu? Ya, perlu. Misalnya, baru-baru ini pemerintah Norwegia memutuskan bahwa saksi-saksi Yehuwa tidak akan lagi mendapatkan subsidi pemerintah yang seharusnya didapatkan semua agama yang terdaftar. Mengapa pernyataan itu merupakan sebuah kemunafikan? Saksikan terus untuk jawabannya. Kita telah mendengar dari salah satu pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa tentang situasi yang dialami oleh organisasi Menara Pengawal di Norwegia berikut ini. Misalnya, baru-baru ini pemerintah Norwegia memutuskan bahwa saksi-saksi Yehuwa tidak akan lagi mendapatkan subsidi pemerintah yang seharusnya didapatkan semua agama yang terdaftar. Mengapa saya katakan pernyataan pemimpin saksi Yehuwa itu sangat munafik? Nah, kita harus memahami dulu teologi saksi-saksi Yehuwa yang membentuk pola pikir mereka yang ekstrim, yaitu pola pikir dalam bentuk hitam dan putih. Yaitu, hanya ada dua organisasi di dunia ini. Yang pertama adalah organisasi Allah yang diwakili oleh organisasi Menara Pengawal. Dan kedua, adalah organisasi setan. Nah, yang baik, suci dan sempurna itu, hanya ada di dalam organisasi Menara Pengawal, karena organisasi ini diklaim diarahkan oleh Allah Yehuwa sendiri. Sedangkan yang jahat, najis dan kafir adalah organisasi setan, karena dipengaruhi dan dikendalikan oleh setan. Dan menurut ajaran saksi-saksi Yehuwa, semua pemerintahan dunia ini, dunia bisnis, dan semua agama dikuasai oleh setan. Mari kita dengar penjelasan dari majalah Menara Pengawal berikut ini. Seberapa besar kuasa setan? Paragraf 5 dan 6. Pertanyaan. Mengapa pemerintahan manusia tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita? Banyak malaikat ikut melawan Allah seperti setan. Sebelum air bah, setan membuat beberapa malaikat tergoda untuk berhubungan seks dengan para wanita. Alkitab menggambarkannya seperti naga yang jatuh dari langit, yang menyeret sepertiga bintang bersamanya. Dengan meninggalkan keluarga Allah, para malaikat itu akhirnya berada di bawah kendali setan. Di alam roh, setan membuat pemerintahannya sendiri yang mirip dengan kerajaan Allah. Dia menjadikan dirinya raja, mengorganisasi roh-roh jahat, memberi mereka kuasa, dan menjadikan mereka penguasa dunia. Jadi, mereka adalah kelompok yang terorganisasi. Melalui organisasinya, setan mengendalikan semua pemerintahan manusia. Dari mana kita tahu? Saat memperlihatkan semua kerajaan dunia kepada Yesus, setan berkata, "Aku akan memberimu kekuasaan atas semua ini dan kemuliaannya. Semua ini telah diserahkan kepadaku, dan aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau." Memang, banyak pemerintah berbuat baik bagi rakyatnya, dan ada juga pemimpin yang berniat baik. Tapi, tidak ada pemerintahan manusia yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Paragraf 7. Pertanyaan. Selain menggunakan pemerintahan, bagaimana setan menggunakan agama palsu dan dunia bisnis? Setan dan roh-roh jahat juga menggunakan agama palsu dan dunia bisnis
untuk menyesatkan seluruh dunia. Nah, setelah kita memahami ajaran saksi Yehuwa, yang bersifat hitam dan putih itu, kini kita perlu tahu pula ajaran saksi Yehuwa lainnya, tentang ketundukan atau ketaatan kepada pemerintahan manusia. Kita lanjut melihat ajaran saksi Yehuwa itu. Karena tahu bahwa setan menguasai dunia ini, kita punya pandangan yang benar tentang pemerintah dan tergerak untuk memberitakan kabar baik. Kita tahu bahwa Yehuwa ingin agar kita menghormati pemerintah. Dia meminta kita menaati hukum mereka, asalkan hukum itu tidak bertentangan dengan standarnya. Nah, ajaran saksi-saksi Yehuwa tentang ketundukannya kepada pemerintah, yang baru saja kita dengar itu, saya sebut ajaran, it is up to you, atau suka-suka lu. Mengapa? Nah, semuanya kembali kepada, apakah organisasi menara pengawal diuntungkan, atau dirugikan? Jika organisasi saksi Yehuwa diuntungkan, maka organisasi ini akan memerintahkan para anggotanya untuk tunduk kepada pemerintah. Sekarang mari lihat prinsip yang kedua, di Roma 13 ayat 1 dan 2. Kita harus taat pada pemerintah, karena mereka memang diizinkan untuk membuat pengaturan tertentu. Nah, ayat 2 menandaskan pentingnya menaati pemerintah. Di situ dikatakan, siapapun yang melawan pemerintah, perhatikan, siapapun yang melawan pemerintah, melawan pengaturan Allah. Kita tahu, Yehuwa mengizinkan pemerintah untuk berkuasa, dan Yehuwa ingin agar kita menaati peraturan yang mereka buat, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi jika organisasi ini dirugikan, maka organisasi ini menyebut pemerintah memang dikendalikan setan, dan pemerintah sedang menganiaya para saksi Yehuwa. Padahal jika kita renungkan dengan baik-baik, maka ajaran saksi Yehuwa itu saling berkontradiksi. Mari kita renungkan. Saksi Yehuwa mengajarkan bahwa semua pemerintah di dunia ini dipengaruhi dan dikendalikan oleh setan. Lalu, di pihak lain, di waktu yang sama, saksi Yehuwa juga mengajarkan bahwa mereka harus tunduk kepada hukum-hukum pemerintah, jika tidak bertentangan dengan hukum Allah. Nah, bukankah berarti organisasi saksi Yehuwa, yang dikendalikan oleh Allah Yehuwa berarti tunduk kepada setan? Masuk akalkah ajaran ini secara logika? Nah, inilah bukti kemunafikan dari para pemimpin saksi-saksi Yehuwa, yaitu mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Norwegia, karena tidak diberi bantuan dana subsidi oleh pemerintah Norwegia, seperti agama-agama lainnya yang beroleh bantuan. Mari kita dengar keterangan lebih lanjut dari pemimpin saksi Yehuwa berikut ini. Misalnya, baru-baru ini, pemerintah Norwegia memutuskan bahwa saksi-saksi Yehuwa tidak akan lagi mendapatkan subsidi pemerintah yang seharusnya didapatkan semua agama yang terdaftar. Nah, Saudara Jørgen Pedersen akan menjelaskan lebih lanjut soal hal ini. Kami kaget waktu menerima surat dari pemerintah di Oslo, Norwegia, yang mengancam akan mencabut izin kita sebagai organisasi agama yang terdaftar. Sejak dulu, kita dikenal sebagai warga negara yang baik. Bahkan, sebuah laporan mengatakan bahwa saksi-saksi Yehuwa adalah orang-orang yang taat hukum. Nah, sekarang pemerintah menghentikan subsidi untuk organisasi kita, padahal lebih dari 700 organisasi agama lainnya masih menerima subsidi itu. Apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai hukum, dan itu melanggar kebebasan beragama di Norwegia. Dan ini logikanya, alasan mengapa pemimpin saksi Yehuwa itu adalah orang-orang munafik, yaitu jika pemerintah Norwegia berasal dari setan, mengapa pemimpin saksi Yehuwa menginginkan dana yang bersumber dari setan? Betapa munafiknya, bukan? Dan ini lucunya, yaitu pemimpin saksi Yehuwa merasa iri dengan agama-agama lainnya yang beroleh subsidi. Pertanyaannya, mengapa mereka merasa iri saat agama-agama lainnya beroleh subsidi? Karena toh wajar saja agama lain beroleh subsidi,
karena bukankah semua agama-agama lainnya dan pemerintah Norwegia sama-sama bersumber dari setan? Semestinya dan sewajarnya, organisasi saksi Yehova yang dikendalikan oleh Allah ini menolak dana subsidi karena sumbernya dari setan. Tentunya, sebagai satu-satunya organisasi Allah di bumi, organisasi ini tidak ingin disamakan dengan organisasi agama lainnya yang bersumber dari setan, bukan? Tetapi faktanya, organisasi yang dikendalikan oleh orang-orang munafik ini dan cinta akan uang sedang memperjuangkan untuk mendapatkan dana subsidi sebesar 1,5 juta euro. Sungguh suatu jumlah fantastis yang patut diperjuangkan, bukan? Iya, organisasi ini sedang memperjuangkan uang dari setan dengan mengatasnamakan kebebasan beragama. Mengapa saya katakan demikian? Nah, apa yang disampaikan oleh pemimpin saksi-saksi Yehova mengenai masalah dengan pemerintahan Norwegia hanya sebagian benar dan tidaklah sepenuhnya akurat. Saya akan mengulang kembali video saksi Yehova itu agar Anda paham maksud saya. Dan menurut Anda, apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar ungkapan kebebasan beribadah atau beragama? Setujukah Anda bahwa saat Anda mendengar ungkapan itu, yang ada di benak Anda adalah aktivitas ibadah saksi-saksi Yehova tidak diperbolehkan atau dihambat di Norwegia? Kami juga ingin menyampaikan laporan tentang kebebasan beribadah kita. Seperti yang Yesus nubuatkan di Matius 10 ayat 22, kita akan menghadapi banyak tantangan. Yesus berkata, "Kalian juga akan dibenci oleh semua orang karena namaku." Untuk membantu umat Yehova, baru-baru ini kami membentuk kantor kebebasan beribadah di cabang Eropa Tengah. Departemen kantor pusat ini akan mengatur pekerjaan kita untuk membela ibadah kita di Eropa. Nah, kalian mungkin berpikir, pekerjaan kita di Eropa sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Apa ini memang perlu? Ya, perlu. Misalnya, baru-baru ini, pemerintah Norwegia memutuskan bahwa saksi-saksi Yehova tidak akan lagi mendapatkan subsidi pemerintah yang seharusnya didapatkan semua agama yang terdaftar. Nah, Saudara Jørgen Pedersen akan menjelaskan lebih lanjut soal hal ini. Kami kaget waktu menerima surat dari pemerintah di Oslo, Norwegia, yang mengancam akan mencabut izin kita sebagai organisasi agama yang terdaftar. Padahal, saksi-saksi Yehova sudah mengabar di Norwegia selama lebih dari 120 tahun. Selain itu, saat Nazi menguasai Norwegia selama Perang Dunia Kedua, saksi Yehova dianiaya karena iman mereka. Seorang pejabat yang dulunya Menteri Agama mengakui bahwa saksi-saksi Yehova adalah satu-satunya kelompok agama yang tidak mendukung Nazi. Dia berkata, orang-orang di Norwegia, terutama anak-anak muda, perlu tahu mengenai hal itu. Sejak dulu, kita dikenal sebagai warga negara yang baik. Bahkan, sebuah laporan mengatakan bahwa saksi-saksi Yehova adalah orang-orang yang taat hukum. Nah, sekarang pemerintah menghentikan subsidi untuk organisasi kita. Padahal, lebih dari 700 organisasi agama lainnya masih menerima subsidi itu. Apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai hukum. Dan itu melanggar kebebasan beragama di Norwegia. Jadi, kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini secara hukum dengan bantuan Kantor Kebebasan Beribadah. Kami juga sedang membicarakan masalahnya dengan pihak pemerintah. Dan kami berdoa agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Terima kasih, Saudara Pedersen. Pihak berwenang di Norwegia mengancam akan mencabut izin hukum kita di sana karena pengaturan dan kepercayaan kita yang berdasarkan Alkitab soal pemecatan. Di masa depan, banyak pemerintah akan menentang kebebasan beribadah kita. Mereka mungkin menekan kita untuk mengubah kepercayaan kita yang berdasarkan Alkitab, tapi kita jelas tidak akan melakukan hal itu. Nah, bagi saya, saat mendengar istilah kebebasan beribadah dan pencabutan izin hukum,
maka yang ada di benak saya adalah aktivitas saksi-saksi Yehua dilarang di Norwegia. Tetapi fakta yang sebenarnya adalah, tidak ada pelarangan aktivitas saksi Yehua di Norwegia. Saksi-saksi Yehua bebas beribadah, bahkan mengabar. Apa yang terjadi adalah, karena status saksi Yehua bukan lagi organisasi keagamaan, maka organisasi ini tidak akan menerima dana subsidi dari pemerintah Norwegia. Saksi Yehua bebas beribadah dan beraktivitas, tetapi tidak dapat dana subsidi lagi. Hal ini banyak disampaikan oleh para mantan saksi Yehua di YouTube, karena pemimpin saksi-saksi Yehua memberi kesan bahwa seolah-olah pemerintah Norwegia melarang aktivitas saksi-saksi Yehua di sana. The reason they are losing their religious registration in the Nordic countries is because of undue influence, coercion. They encourage children to shun people, and children get shunned. Massimo is going to cry religious persecution. But here's the thing. They have freedom to continue to practice their religion. Satan's system is just not going to recognize them as a registered religion. Caesar's law isn't going to pay them for being a religion anymore. But they still can practice and worship freely. So it's not religious persecution. It's just holding them accountable to Caesar's law in Norway, which says that shunning children is child abuse. So this is not oppression. This is just taking accountability for your actions. Much like you've made many of us, when we were children, be accountable for obtuse laws, regulations, and guidelines that you have handcrafted, that are now kind of coming around to bite you in the butt. Nah, jadi sekarang sudah jelas permasalahan yang terjadi di Norwegia, yaitu peraturan pengucilan yang organisasi sengaja ciptakan untuk menghukum dan menakut-nakuti anggotanya itu, telah melanggar hukum di Norwegia. Dan jika memang organisasi ini benar-benar taat hukum, ia laksanakan undang-undang di Norwegia untuk beroleh uang dari setan. Tetapi saya jamin, organisasi ini tidak akan mengubahnya. Bukan dengan alasan prinsip Alkitab, tetapi memang prinsip dari sebuah organisasi kultus, yang wajib melakukan pengucilan bagi mantan anggotanya. Jika Anda ingin mengetahui sistem pengucilan saksi Yehua, saksikan video nomor 191, dan video 192 menjelaskan mengapa sebuah kelompok kultus wajib mengucilkan anggotanya. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari organisasi ini? Apakah organisasi ini benar diarahkan oleh Allah, ataukah setan yang sedang menyamar sebagai organisasi Allah? Silahkan berkomentar di kolom komentar.